tapi rotinya Masya Allah. Enak banget. Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Kali ini saya mau ngajakin teman-teman buat bikin cinnamon roll bread ini dari oats. Untuk oatsnya saya menggunakan dari Quaker dan ini pastinya enak banget. So, buat teman-teman yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Pertama kita akan bikin rotinya dulu. Langsung aja dicampurin 200 gram tepung terigu protein tinggi, 1 butir telur utuh, 10 gram susu bubuk atau sekitar 1 sendok makan, 100 hingga 125 ml susu UHT full cream. Kemudian di sini kita akan menggunakan 100 gram oats. Di zaman sekarang kayak gini, ini penting banget untuk menjaga kesehatan tubuh melalui asupan nutrisi yang tepat. Asupan yang tepat itu salah satunya adalah makanan yang tinggi serat diimbangi dengan olahraga. Kali ini saya mau menggunakan produk dari Quaker Oats, World #1 Oats brand, yaitu Quaker Instant Oats sebagai pengganti tepung yang terbuat dari oats utuh serbaguna. Tinggi serat dengan semua kebaikan oats di dalamnya, membantu saya dan keluarga kenyang lebih lama, dan kandungan beta glukan di dalam oats dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah yang baik untuk kesehatan jantung. Quaker Oats ini praktis dan mudah banget untuk mengelolanya. Quaker Instant Oats juga praktis banget, masaknya aja cuma 5 menit udah bisa bikin makanan enak dengan resep yang sangat simpel. Dengan menggunakan Quaker Instant Oats, kita mendapatkan manfaat dan nutrisi bagi tubuh karena tinggi serat agar kenyang lebih lama, sehingga teman-teman siap beraktivitas setiap harinya. Buat teman-teman yang mau dapetin resep sehat dengan oats, teman-teman bisa kunjungin Instagramnya di @quakerindonesia atau bisa juga di websitenya www.quaker.co.id. Oke, 100 gram oatsnya udah masuk, kemudian kita akan lanjut untuk kasih raginya. Kemudian tambahin juga 1 sendok teh ragi instan. Lalu ini akan kita aduk-aduk jadi satu semuanya. Pakai pengaduk mixernya yang kayak gini ya, yang spiral. Kita akan menggunakan kecepatan sedang, sesuaikan saja dengan mixer teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan kecepatan 3 sampai dia tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, baru akan kita tambahkan bahan berikutnya. Setelah tercampur rata, kita akan tambahkan 50 gram margarin. Kalau misalkan teman-teman mau ganti margarin ini menggunakan butter juga boleh. Kalau udah kita tambahin, langsung aja kita mixer kembali sampai dia mulai kalis. Nah, ini untuk menggunakan oats dia nggak bisa yang kalis banget seperti kita pakai tepung terigu full ya. Sampai dia mulai tercampur dan udah mulai lembek seperti ini, langsung aja ini kita angkat. Lalu ini akan kita sisihkan. Untuk tempat mendiamkannya, jangan lupa untuk diolesin dulu dengan minyak supaya nanti ketika mengembang dia nggak menempel di bagian wadahnya ini. Jangan lupa untuk mendiamkannya untuk ditutup dengan kain atau dengan plastik wrap supaya si adonannya ini nggak kering. Kita diamkan si adonan roti oatsnya ini selama kurang lebih sekitar 45-60 menit. Kalau udah 45-60 menit didiamkan, ini bisa kita buka. Nah, ini udah mengembang ya. Memang dia nggak terlalu mengembang seperti bikin roti full adonan tepung terigu ya. Kemudian kalau udah ini kita kempisin sampai si udaranya benar-benar hilang. Lalu ini akan kita giling. Lalu ini akan kita tipiskan atau kita pipihkan menggunakan rolling pin. Di sini memipihkannya sampai dia lurus. Nah, karena ini belum lurus ya, kita akan lipat seperti ini di bagian samping-sampingnya sampai nanti dia kebentuk panjang seperti persegi panjang gitu. Karena kita menggunakan oats di sini, jadi untuk memipihkannya itu jangan sampai terlalu tipis banget, supaya nanti dia bukan yang kriuk banget gitu, tapi masih ada kriuk bagian luarnya dan bagian dalamnya itu tetap lembut. Kurang lebih kayak gini. Setelah memanjang seperti ini, baru kita akan campurkan bagian dalamnya. Oke, kita bikin fillingnya ya. Kita campurkan 2 sendok makan gula palem, 1 sendok teh kayu manis bubuk,
2 sendok makan gula pasir. Ketiga bahan ini akan kita campur jadi satu, dan ini aromanya udah keluar dan enak banget. Kemudian adonan yang udah kita pipihin tadi jangan lupa untuk dioles dengan margarin. Jangan terlalu banyak, tipis-tipis aja supaya nanti dia ketika mengembang nggak keluar dari areanya ya, gulungannya. Kalau udah dioles berarti ini udah siap untuk kita tabur. Langsung aja tabur seperti ini semuanya. Samping-sampingnya, kalau udah kemudian kita gulung. Untuk menggulungnya kita gulung secara perlahan aja ya, karena memang kita pengen dia itu rapi, nggak sampai kayak ada renggang di bagian dalamnya gitu. Kemudian kita gulung secara perlahan sambil kita tekan dikit ya. Jika sudah digulung seperti ini udah siap untuk kita potong-potong. Potongnya boleh menggunakan pisau atau di sini biar lebih mudah, saya akan memotongnya menggunakan benang jahit yang biasanya kita gunakan itu. Karena itu tipis banget dan pastinya bagus banget ketika untuk memotong bentukan roti yang tipis seperti ini. Kita potong bagian tengahnya terlebih dulu. Jangan lupa ya untuk memotongnya bagian samping-sampingnya ini kita potong aja supaya nanti hasilnya lebih rapi. Nah, di sini saya akan bagi menjadi kurang lebih sekitar 12 ya. Ini akan kita bagi menjadi 12 bagian. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih tebal lagi juga boleh, tapi menurut saya segini aja udah cukup sih untuk sekali makan. Nah, ini semuanya udah selesai. Kemudian di sini akan kita oles aja menggunakan margarin seperti ini. Kalau udah, kemudian di sini kita masukin aja semua bagian rotinya. Boleh menggunakan cup aluminium foil seperti ini atau misalkan langsung yang ukuran 20x20 itu juga bisa. Tapi di sini saya ingin satu-satu supaya nanti kelihatan gitu, nggak usah dipotek tapi langsung bisa dikeluarin. Jika sudah dimasukkan ke dalam cup aluminium foil, bisa didiamkan selama 45 menit. Jangan lupa untuk ditutup dengan kain supaya bagian atasnya tidak kering. Setelah kita diamkan 45 menitan, itu udah mulai mengembang. Lalu bagian atasnya ini akan kita olesi dulu dengan susu evaporasi, atau misalkan teman-teman mau olesin dengan susu UHT juga bisa. Bagian atasnya ini kita olesin supaya tidak kering. Kalau udah kita olesin berarti ini udah siap untuk kita oven. Jangan lupa ovennya kita panaskan dulu di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai suhu di dalam ovennya udah stabil. Sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing. Kalau udah panas berarti ini udah siap untuk kita oven. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai si cinnamon rollnya ini matang. Sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing. Nah, ini dia cinnamon roll breadnya udah matang. Kemudian ini akan kita tunggu hingga dingin. Kalau udah dingin ini udah siap untuk kita keluarkan dan kita sajikan. Ini enak banget buat teman-teman yang udah penasaran. Langsung aja yuk kita cicipin cinnamon roll oats bread kali ini. Kunjungi juga Instagramnya di @quakerindonesia untuk menu lainnya. Kali ini kita mau cicipin dulu kayak gimana sih rasanya. Nah, kalau misalnya pakai roti gandum ini memang tidak terlalu mengembang, tapi ini rasanya enak banget, sama seperti roti-roti yang lainnya. Nih, Masya Allah. Enak banget. Oats ini bisa menjadi pengganti tepung terigu. Jadi kalau teman-teman mau bikin cinnamon roll oat ini enak banget, disaranin banget buat teman-teman yang kurang serat
bisa menggunakan oats ini untuk bikin roti. Dan bagian bawahnya seperti ini. Bagian bawahnya itu bukan gosong, tapi ini dari sip gula palemnya, dari kayu manis dan gula pasirnya. Untuk kematangannya dia pas, memang dia nggak terlalu coklat banget, putih seperti ini, tapi rotinya Masya Allah. Enak banget. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bikin cinnamon roll oats bread ini. Dan jangan lupa juga untuk bikinnya pakai Quaker Oats tinggi serat agar kenyang lebih lama untuk kebaikan selama beraktivitas. Quaker Oats ini world #1 oat brand sih, karena ini praktis dan pastinya sehat, enak banget. Yuk cek kreasi menu Quaker Oats lainnya di Instagram @quakerindonesia atau kanal YouTube-nya di @quakerindonesia. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin cinnamon roll oat bread kayak gini. Dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.